Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu kita hari ini bisa bertemu kembali sekalipun kita hanya bisa bertemu secara online. Pada malam ini kita akan sama-sama berdoa, sama-sama beribadah untuk memuji nama Tuhan dalam doa malam kita. Biarlah Bapak Ibu sekalipun kita hanya bisa berjumpa secara online, Bapak Ibu dapat mengikuti setiap ibadah-ibadah doa malam kita di rumah. Dan biarlah dalam topik-topik doa nanti yang akan kita doakan sama-sama ini, Bapak Ibu juga ikut berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita mempersiapkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh dan merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terutama di hari-hari yang lalu, tatkala Tuhan tetap menyertai dan menolong hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena pada malam ini pun kami masih bisa untuk melakukan satu persekutuan doa malam. Meskipun hanya dilakukan secara online. Tapi biarlah ini tidak mengurangi makna ibadah. Tidak mengurangi semangat dan roh kami bernyala-nyala untuk tetap melayani Tuhan. Pimpinlah setiap doa-doa dan firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan firman ini meneguhkan, menguatkan kami. Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi lagu Aku Percaya untuk memulai doa kita ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang besar dan perkasa itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, yang mengasihi kita apa adanya dan menerima kita apa adanya. Dan kita percaya bahwa Dia akan turun tangan menolong, memulihkan kita. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Musik tetap berjalan Bapak Ibu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau berdoa untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam perekonomian. Tuhan memberkati kita, keluarga kita, semua usaha kita Tuhan sudah berkati. Kita mengucap syukur untuk itu. Yang kedua, kita memohon ampun sebagai manusia. Tentu kita pasti melakukan kesalahan yang kadangkala kita lakukan dengan sadar dan sengaja. Kita mohon Tuhan mengampuni kita.
Kita buka suara, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan-Mu dan kasih-Mu serta kemurahan-Mu yang luar biasa, yang kami rasakan, yang kami nikmati, yang kami terima dari Tuhan. Berkat itu ada pada keluarga kami, ada pada bisnis usaha kami. Berkat itu ada pada kesehatan kami, pada anak kami, pasangan kami, orang tua kami, rumah kami, ladang kami, buah-buah tangan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan sudah berkati. Dan kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Bahkan dalam setiap aktivitas kami, dalam perjalanan kami, dalam kegiatan kami, Allah menjaga, menyertai kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Tentu sebagai manusia, kami tidak luput daripada kesalahan, pelanggaran dan dosa yang kami lakukan dengan unsur kesengajaan. Ampunilah kami sebagai manusia yang terbatas. Tuhan, tolong kami agar setiap waktu kami diperbaharui, di-upgrade, dan setiap waktu kami disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tiada yang seperti Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang tiada yang seperti Tuhan dalam hidup kita. Allah kita lah yang perkasa, dan Dialah yang bertindak untuk menolong kita. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, oh haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Musuh tak berjalan Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk Indonesia, agar masyarakat kita tetap waspada dalam menghadapi multi resiko daripada cuaca buruk, bencana alam yang terjadi, banjir, longsor. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita berdoa untuk beberapa tempat yang mengalami bencana alam ini. Yang kedua, kita berdoa untuk proses pendistribusian virus vaksin COVID-19 ini, agar pendistribusian vaksin ini berjalan dengan baik, teratur, tertib sesuai dengan planning yang sudah diplanningkan oleh pemerintah. Yang ketiga, kita berdoa untuk orang-orang Tionghoa yang akan merayakan Imlek, agar tetap menjaga protokol kesehatan. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk ketiga topik doa ini. Kami mengingat, melihat, dan mendengar, bahkan mungkin ada beberapa orang yang mengalami bencana alam
yang terjadi di berbagai macam daerah di Indonesia, di negara kami ini Tuhan. Longsor, banjir, gempa bumi, dan banyak bencana-bencana alam yang terjadi, yang kami alami di negara kami ini. Bahkan sudah menelan korban meninggal dunia. Banyak orang yang kehilangan harta, yang kelaparan, yang kehilangan tempat tinggal, yang harus tinggal di tempat-tempat pengungsian. Tuhan berkati dan Tuhan tolong mereka. Bantu mereka dengan program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah, oleh para donatur-donatur, terutama dalam hal untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Tuhan kuatkan dan topanglah mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk proses pendistribusian vaksin COVID-19 yang sudah berjalan tahap pertama dan tahap kedua untuk tenaga-tenaga medis. Kami bersyukur bahwa proses vaksinasi ini berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan untuk giliran-giliran masyarakat sasaran yang berikutnya juga dapat berjalan dengan baik. Berkatilah ya Tuhan agar setiap orang-orang ditugaskan untuk mengawal proses pendistribusian vaksin COVID-19 ini dapat bertanggung jawab dengan baik sehingga tepat sasaran. Kami berdoa untuk kami orang-orang Tionghoa yang akan merayakan Imlek. Kami berdoa biarlah dalam perayaan Imlek ini kami tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Tuhanlah yang tetap memberikan kami kesehatan, tetap menjaga kami supaya kami dapat menjaga diri kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah agar kami tatkala merayakan Imlek ini bersilaturahmi, berkunjung ke rumah kerabat kami tetap dengan peraturan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi lagu yang berikutnya. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri hidupmu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri hidupmu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri hidupmu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu, kita berdoa untuk persiapan Paskah Gereja Metodis Indonesia Kota Pengembangan Sementara
tanggal 5 bulan 4. Dan kita berdoa untuk konta yang keempat pada bulan Juni ini. Yang kedua, kita berdoa untuk badan diakonia sosial yang akan membagikan bingkisan Imlek kepada anak-anak yang mungkin kurang mampu di beberapa daerah. Yang ketiga, kita berdoa untuk perjalanan Pendeta Tahir Wijaya dan Semu ke daerah Bagan Siapi-Api dalam rangka pelayanan di momen Imlek. Mari kita buka suara, musik tetap mengalun. Kita berdoa untuk ketiga topik doa ini. Kami berdoa untuk Paskah Gereja Metodis Indonesia Kota Pengembangan Sementara yang diadakan pada bulan April tanggal 5 ini Tuhan. Biar Tuhan yang menolong dan memberkati agar perayaan Paskah ini bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa, tangan-Mu yang memberkati setiap acara, setiap pelayan, setiap pengkhotbah yang mungkin juga dilakukan dengan via online. Tuhan yang memberkati agar ibadah ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga untuk persiapan kontak keempat pada bulan Juni. Tuhan memberkati setiap para hamba Tuhan, para majelis, pada peninjau-peninjau, semua yang terlibat di dalamnya, termasuk para panitia-panitia konta, agar dapat bekerja dengan baik, sehingga konta ini dapat dipersiapkan dengan baik. Tuhan berkatilah acara itu. Kami berdoa juga untuk Badan Diakonia Sosial Gereja Metodis Indonesia Kota Pengembangan Sementara yang akan memiliki program untuk membagikan bingkisan Imlek kepada anak-anak di beberapa daerah. Tuhan berkatilah para donatur yang sudah Tuhan pilih. Berkatilah mereka yang sudah memberikan dengan sukacita. Berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya. Berkati anak-anak yang akan dikunjungi, yang akan dibagikan bingkisan ini, agar berbagi sukacita di momen Imlek ini. Dan biarlah ketika mereka menerima ini, mereka merasakan kasih Tuhan yang besar melalui perhatian cinta kasih orang-orang yang sudah memikirkannya. Tuhan berkatilah agar pada hari itu cuaca baik, perjalanan mereka baik. Kami berdoa juga ya Tuhan buat perjalanan Pendeta Tahir dan Semu yang akan rencana punya pelayanan ke Bagan Siapi-Api dalam suasana Imlek, dalam pelayanan Imlek. Berkati perjalanan mereka, mobil yang mereka tumpangi, berkati, dan sampai di sana biarlah mereka dapat melayani jemaat-jemaat sana dengan penuh sukacita. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi Bapak Ibu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri hidupmu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri hidupmu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Musik tetap mengalun. Kita berdoa untuk topik doa yang berikutnya. Kita berdoa untuk seluruh jemaat kita agar tetap sehat, kebutuhannya tercukupi, dan semangat ibadahnya tetap terjaga. Kita berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, tekanan hidup dan persoalan keluarga. Tuhan tolong dan Tuhan pimpin. Yang ketiga, kita berdoa untuk ibadah kita dalam minggu ini, khususnya untuk petugas yang akan melayani, supaya Tuhan berkati untuk semua perlengkapan peralatan yang kita pakai, untuk signal internet, untuk sound system, untuk multimedia. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kita buka suara, mari kita berdoa. Berdoa untuk jemaat kami ya Tuhan di masa pandemik ini. Berdoa untuk kebutuhan ekonomi mereka. Berdoa untuk setiap semangat mereka beribadah. Dan biarlah Tuhan, walaupun kami melakukan secara online, biarlah mereka tetap antusias, tetap semangat, mereka tetap bergairah untuk bisa beribadah. Berkatilah ya Tuhan
usaha mereka, supaya kebutuhan mereka tercukupi dengan baik. Kami berdoa untuk jemaat kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, tekanan hidup dan persoalan keluarga, terutama tatkala kami mengalami COVID-19 ini. Hampir sudah lebih mungkin kami alami sekitar hampir 10 bulan kami mengalaminya. Hampir setahun juga mengalaminya. Tuhan berkati, tolonglah kami supaya kami tetap bergeliat, tetap semangat, bersatu hati, terutama dalam keluarga kami. Berkati dan tolonglah kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk ibadah kami dalam minggu ini. Semua kami yang melayani Tuhan, baik juga untuk semua perlengkapan peralatan yang kami pakai, sound system, multimedia, internet, listrik, dan sebagainya yang mendukung ibadah kami. Kami berdoa untuk worship leader, kami berdoa untuk pemain musik, untuk pengkhotbah, untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita juga berdoa untuk keluarga Ibu Julianti. Kita berdoa untuk keluarga Ko Usman Suwandi, dan kita berdoa untuk keluarga Edi Supardi. Biar Tuhan menolong, memberkati keluarga-keluarga ini. Kita berdoa juga untuk jemaat kita yang sakit dalam proses pemulihan, untuk adik kita Grace, ya, Gresela Tagan dalam proses pemulihan. Contoh Albert, Ko Akwang kurang sehat, ya. Kita berdoa agar Tuhan yang menolong memulihkan mereka. Mari kita buka suara, kita berdoa. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat kami. Kami berdoa untuk keluarga Julianti. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Usman Suwandi. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Edi Supardi. Keluarga-keluarga ini Tuhan berkatilah. Mungkin kami sulit bertemu dengan mereka setiap minggu, tapi biar kami bisa berkomunikasi dengan mereka secara online, via telepon, dan biarlah Tuhan, apapun yang bisa kami pakai sekarang dapat kami gunakan untuk bisa tetap berhubungan dengan jemaat kami. Peliharakan mereka, keluarga mereka Tuhan berkati, usaha mereka Tuhan berkati, anak mereka Tuhan berkati, apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati, dan Tuhan jauhkan mereka dari sakit penyakit, Tuhan berkati dan Tuhan tolong mereka, dan biarlah tak kala mereka mengalami pergumulan, mengalami cobaan, kuatkan mereka. Berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan sakit dalam proses pemulihan, untuk adik kami Grace, untuk contoh Albert, untuk Ko Akwang, untuk kami berdoa biar Tuhan tolong memberkati mereka. Tuhan memulihkan mereka, obat-obat yang sudah mereka konsumsi, mereka sudah dirawat, pola makan mereka sudah terjaga, dan mereka sudah dalam proses pemulihan. Biar mereka tetap Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan seperti sedia kala. Biar dalam masa-masa ini mereka tetap bersandar kepada Tuhan, mereka tetap melihat Tuhan dalam hidup mereka. Mereka dipulihkan, disembuhkan, dan dikuatkan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bernyanyi bahwa mujizat itu nyata. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita percaya bahwa mujizat itu nyata dalam hidup kita. Kita percaya bahwa apapun yang kita alami, persoalan apapun, seberat apapun hidup kita, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan sempurna, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku
ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat kami tak berdaya, di saat itu Tuhan bekerja dengan luar biasa, dan kami yakin Allah tetap bekerja untuk menyampaikan pekerjaan yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami yakin bahwa Allah mengintervensinya dengan baik, sehingga kami percaya kuasa-Mu sempurna adanya. Dan kami yakin di saat itulah kami melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Tanyakan dalam rapnya, di saat ku tak berdaya, kuasa Tuhan sempurna. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan-Mu. Terima kasih. Kami persilakan Tuan Tahu Albert untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada malam ini. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita kembali berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang di surga, terima kasih sekali lagi atas kasih setia-Mu dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami tiada hentinya sampai saat ini, sampai detik ini ya Bapak. Dan kami boleh bersyukur ya Bapak, seminggu demi seminggu kami boleh senantiasa belajar bersama tentang firman-Mu. Kami boleh diingatkan kembali tentang firman-Mu, bagaimana kami sebagai orang-orang percaya harus menghidupi firman-Mu. Terkhusus ya Bapak, pada malam hari ini kami ingin belajar apa yang dinamakan sebagai lahir baru. Kiranya Engkau memberikan pengertian kepada kami, kuasailah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan tambahkan hikmat dan bijaksana bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Ya Bapa yang di surga, keseluruhan rangkaian daripada firman Tuhan ini, biar Engkau yang campur tangan, Engkau yang berbicara sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini tema kita sangat menarik sekali. Ini tema yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Mengapa harus dilahirkan kembali? Ini sebuah pertanyaan yang cukup serius. Namun bagi sebagian orang mungkin juga cukup aneh. Bagaimana mungkin bisa dilahirkan kembali? Nah, sebelum memulai saya akan mencoba ajak Bapak Ibu sekalian membaca dulu ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 3. Saya akan bacakan dari pasal 3 ayat 1 sampai ke ayat yang 11.
Ini tentang percakapan antara seorang tokoh yang bernama Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus itu adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus ada seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dari pasal 1 yang kita baca, pasal 3 ayat 1 yang kita baca tadi, itu menceritakan pertemuan seorang tokoh yang bernama Nikodemus, yaitu pada suatu petang hari, secara diam-diam datanglah Nikodemus yang merupakan seorang pejabat tinggi agama. Nikodemus itu termasuk golongan orang Saduki yang sangat dihormati pada saat itu. Nah, dia datang menemui Yesus. Bapak Ibu sekalian, dalam peristiwa ini ada sesuatu yang sangat aneh sekali. Mengapa? Karena biasanya orang Saduki atau orang Farisi itu datang, pada saat mereka datang mencari Tuhan Yesus, mereka bukan bertanya atau belajar dari Tuhan Yesus, tapi mereka menghujat Yesus. Ini ada sesuatu yang aneh. Nikodemus pada hari itu, petang hari itu dia datang, dia bertanya, ingin belajar dari Tuhan Yesus. Biasanya mereka datang mencari kesalahan dan menyerang ajaran-ajaran apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kali ini berbeda, sangat berbeda. Nikodemus datang bukan untuk menyerang. Dia bukan untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus, tapi dia datang ingin belajar. Kenapa ingin datang belajar? Karena kerinduannya Bapak Ibu. Dia rindu untuk mengenal Yesus. Kita bisa lihat di dalam ayat 2 yang kita baca tadi. Ia bertanya kepada Yesus, apakah Yesus benar-benar berasal dari Allah? Nah, Nikodemus membutuhkan kepastian itu untuk percaya kepada Yesus. Kemudian kita lihat bagaimana Yesus menjawab di dalam ayat 3. Yesus mengatakan, jika Nikodemus ingin tahu dan percaya kepada Yesus, apa yang harus dilakukan? Maka ia harus lahir kembali. Di ayat 3 Yesus mengatakan bahwa ia harus dilahirkan kembali. Nah, apa artinya dilahirkan kembali Bapak Ibu? Pada saat itu Nikodemus juga tidak tahu. Ia juga bingung dengan maksud Tuhan Yesus itu. Apa sih artinya dilahirkan kembali? Apakah bisa orang yang sudah tua dimasukkan dalam rahim ibunya dan dikeluarkan lagi? Itu pertanyaan Nikodemus. Dia bingung atas jawaban Tuhan Yesus itu.
Apa yang dialami oleh Nikodemus, Bapak Ibu sekalian, ini juga hal yang sama pada saat ini juga sering dialami oleh kita, orang-orang yang percaya. Kita juga kadang bingung, apa maksudnya dilahirkan kembali? Nah, Bapak Ibu sekalian, menjadi Kristen itu bukan karena kita lahir di dalam keluarga Kristen. Menjadi Kristen bukan karena orang tua kita adalah orang Kristen, maka secara otomatis kita juga menjadi Kristen. Dan juga bukan karena kita rajin beribadah datang ke dalam gereja setiap minggu. Kita datang setiap hari Rabu, malam Rabu kita datang dalam doa malam. Itu bukan tanda bahwa kita menjadi orang Kristen. Tanda kita menjadi orang Kristen yang baik dan sejati yaitu merupakan atau diawali dengan sebuah titik balik yang disebut dengan lahir baru. Apa itu lahir baru, Bapak Ibu? Titik awal atau titik balik ini yang disebut lahir baru yaitu suatu tindakan, kegiatan yang dilakukan dengan sadar, yaitu mengaku dosa, minta ampun atas dosa kita. Bukan hanya mengaku Bapak Ibu, tapi sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan minta ampun atas dosa kita. Mengaku percaya. Orang yang lahir baru wajib mengaku percaya dan dia secara sadar mengakui itu. Dan bukan hanya mengaku, tapi dia juga menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dalam hidupnya. Jadi dari sini kita bisa lihat pemahaman yang sederhana ini. Lahir baru atau dilahirkan kembali artinya ada sebuah tindakan yang secara sadar kita mengakui dosa kita, mohon ampun atas dosa kita, lalu kita mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa kelahiran baru yang demikian, kekristenan kita hanyalah Kristen tradisi atau kita katakan sebagai Kristen agamawi saja. Banyak orang percaya yang kurang memahami arti baru dan lebih parah lagi Bapak Ibu, bukan hanya kurang memahami, tapi menyalahartikan apa kelahiran baru. Apa arti daripada kelahiran baru itu? Itu disalahartikan Bapak Ibu. Dalam hal ini ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama, kelahiran baru dianggap sebagai kualitas rohani seseorang. Nah, banyak orang-orang yang menyangka bahwa telah lahir baru, mereka merasa lebih tinggi imannya daripada orang-orang yang tidak mengalami lahir baru. Memang Bapak Ibu sekalian, di dalam kekristenan ada ukuran kedewasaan iman seseorang. Ada yang benar-benar menjadi seorang Kristen yang cukup dewasa, namun ada juga yang menjadi orang Kristen yang nominal atau kita katakan sebagai orang Kristen KTP. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut Alkitab, kelahiran baru bukan ukuran orang-orang dewasa secara rohani atau kanak-kanak secara rohani. Lalu apa ukurannya? Lalu apa yang disebut dengan lahir baru? Lahir baru itu adalah status yang dianugerahkan Allah bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saya ulangi Bapak Ibu. Lahir baru itu adalah status yang dianugerahkan Allah bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan merasa telah lahir baru lalu menjadi sombong, apalagi berbangga diri, merasa di atas awan, merasa begitu kudusnya, sehingga mengabaikan orang-orang yang lemah rohani. Mengabaikan orang-orang yang kanak-kanak rohaninya. Atau mungkin juga merasa bahwa orang-orang yang kanak-kanak rohaninya itu patut atau harus diabaikan. Tidak usah dianggap. Ini pemahaman yang salah Bapak Ibu. Kenapa sebagian orang menganggap anak-anak rohani yang masih kanak-kanak rohaninya itu dianggap sebagai
yang tidak usah dianggap, karena mereka menganggap bahwa orang yang demikian itu susah diatur, orang yang demikian itu sulit, orang yang demikian itu bandel. Ibaratnya seperti keledai, Bapak Ibu. Kalau keledai itu didorong, apa yang terjadi? Didorong dia bukan maju, malah mundur, Bapak Ibu. Sebaliknya, kalau ekornya kita tarik, keledai itu bukan mundur, tapi malah dia maju. Jadi selalu kita menganggap orang-orang yang kanak-kanak rohaninya itu ada orang-orang yang susah, orang yang kolot, dan orang yang bebal. Nah, itu sesuatu pemahaman yang salah. Lalu, sebagian orang yang merasa sudah dewasa rohaninya, ada pembiaran di situ. Mereka mengatakan biarkan saja orang-orang itu seperti itu. Biarkan saja, biarkan yang rusak itu, biarkan aja, biar tambah rusak. Atau katakan itu yang sudah kotor, yang sudah jahat, biarkan mereka kotor. Biarkan, biar tambah kotor, dia tambah jahat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Efesus pasal 2 ayat 19, di situ katakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa ingatlah kita semua ini adalah kawanan sewarga kerajaan Allah. Orang-orang yang percaya adalah kawan sewarga kerajaan Allah. Jadi tidak seharusnya jika kita adalah sama-sama sewarga daripada kerajaan Allah, kita itu bersikap acuh tidak acuh pada sesama kita atau kawan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika kita mendapati orang-orang di sekitar kita yang rohaninya masih kanak-kanak, justru kita yang rohaninya sudah dewasa haruslah lebih memperhatikan mereka, bukan mengabaikan mereka, bukan mengata-ngatai mereka, bukan mencemooh mereka, bukan menggosipi mereka. Tapi justru kita yang harus menasihati mereka dan lebih memperhatikan mereka. Kita yang sudah merasa kuat, bantulah mereka yang lemah. Yang dewasa seharusnya memaklumi, bisa lebih mengerti bagaimana mereka yang masih anak-anak. Bila perlu Bapak Ibu nasihati dengan lembut, beri dorongan dan semangat, beri perhatian yang lebih. Bukan gosipi. Nyatakan dengan kasih Bapak Ibu, agar orang yang masih kanak-kanak imannya tersebut juga bisa bertumbuh dewasa, bertumbuh bersama di dalam Kristus. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu, terasa sombong rohani. Yang kedua, pemahaman yang salah tentang lahir baru. Kelahiran baru tidak membawa kita kepada iman yang semakin bertumbuh. Kelahiran baru hanya mentok pada percaya pada Tuhan Yesus saja. Nampaknya orang yang percaya bahwa dia sudah lahir baru, dia hanya cukup percaya saja. Mentok di situ Bapak Ibu. Lalu dia pegang kata-kata, cukup percaya maka selamat. Ya udah, tidak usah buat apa-apa lagi katanya. Saya cukup percaya, udah selamat, tidak perlu lagi berbuat apa-apa. Tidak usah berdoa, tidak usah beribadah, tidak usah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang penting percaya saja. Pertanyaannya, apakah benar sikap yang demikian? Apakah benar orang yang lahir baru punya sikap yang demikian? Tidak Bapak Ibu. Justru sebaliknya, bahwa status kita sebagai warga kerajaan Allah adalah kita harus menyadari bahwa Allah sendiri yang mengatur dan memerintah dalam kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini semua hidup dalam sistemnya, kita hidup dalam prosedurnya, kita hidup dalam kehendak dan rencananya yang kekal. Itu kalau kita sudah lahir baru.
Jadi status kita akan menentukan peran dan tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Status itu menentukan peran dan tanggung jawab kita. Sebagai contoh, Bapak Ibu, status sebagai PNS jelas bahwa orang tersebut adalah mengurusi urusan pemerintahan. Status sebagai guru, tugasnya sudah jelas, pasti mendidik. Mendidik siapa? Mendidik anak-anak didiknya. Kemudian status sebagai tentara, kita juga tahu pasti tentara itu statusnya apa. Statusnya pasti membela negara dan menjaga keamanan. Tidak mungkin dia yang merusuh, dia yang merusak. Kemudian status bapak, seorang ayah, pastilah menjadi pemimpin dan imam dalam keluarga. Dan lain sebagainya, masih banyak contoh yang lain, Bapak Ibu. Jadi status itu sangat penting. Nah, itu berkaitan dengan tanggung jawab kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat diri kita sendiri mengaku sebagai orang percaya, yang mengaku sebagai orang Kristen, status kita adalah apa? Orang Kristen statusnya yaitu sebagai pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau status kita sebagai pengikut Kristus, pertanyaannya, apakah sudah kita hidup sesuai dengan status kita? Apakah kita sudah mengambil peran dan tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan Allah? Ataukah kita justru mengambil peran dan tanggung jawab bagi diri sendiri dan kesenangan duniawi ini yang bertolak belakang seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian lagi, bagi yang sudah lahir baru, ingatlah status kita. Status kita adalah sebagai pengikut Kristus, kita punya tanggung jawab. Bukan kita lahir baru, kita cukup percaya saja, lalu tidak berbuat apapun. Tapi kita punya tugas dan tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, pemahaman yang salah tentang lahir baru. Banyak orang percaya mengira bahwa kelahiran baru itu hanya fenomena atau peristiwa yang spektakuler. Nah, kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Inilah pemahaman yang sangat keliru selama ini. Pemahaman yang salah tentang kelahiran baru. Kelahiran baru itu dianggap sebagai sebuah kejadian-kejadian khusus yang spektakuler, yang dramatis, yang emosional. Contohnya Bapak Ibu, kita bisa saksikan banyak terjadi. Misalnya pada saat hadir di dalam sebuah KKR, lalu dengan kepenuhan roh, tertawa dengan roh, tertawa seperti dirasuki oleh roh, dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tertawa terbahak-bahak, terguling-guling sampai gemetaran. Akhirnya ada yang pingsan, ada yang jatuh. Bahkan ada yang bermimpi masuk surga. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah peristiwa-peristiwa seperti itu menandakan bahwa kita sudah lahir baru? Mungkin saja ada yang lebih mendetil lagi mencatat semua kesaksiannya, baik tanggal kejadian dan waktunya secara tepat. Pertanyaan saya, apakah fenomena-fenomena seperti itu menandakan bahwa kita sudah lahir baru? Jawabannya, itu bukan tanda kelahiran baru Bapak Ibu. Tapi itu adalah pengalaman rohani kita pada saat bersama dengan Tuhan. Itu adalah pengalaman rohani. Jadi itu tidak bisa, fenomena tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Tidak bisa kita jadikan sebagai patokan bahwa kita sudah dilahirkan baru. Kenapa? Karena pada kenyataannya
Banyak orang yang setelah mengalami peristiwa-peristiwa tersebut justru tidak berubah. Banyak orang yang sudah menangis-nangis terseduh-seduh. Ada yang sampai tumbang, ada yang sampai merasa kepenuhan roh. Tetapi kehidupannya, kenyataannya tidak pernah berubah. Kehidupannya justru jatuh terus dalam dosa. Tidak setia sama Tuhan. Merugikan orang lain dan berlaku jahat. Jadi belum jaminan Bapak Ibu. Apabila kita mengalami peristiwa-peristiwa rohani yang seperti itu, lalu itu menandakan orang tersebut sudah lahir baru. Itu pemahaman yang salah. Kelahiran baru bukan berbicara mengenai kapan dan bagaimana terjadi kejadiannya, melainkan apa akibatnya atau dampaknya dalam kehidupan kita selanjutnya setelah kelahiran baru tersebut. Kelahiran baru itu tidak dapat dilihat dan dibuktikan secara kasat mata dengan pengalaman-pengalaman kita. Kenapa? Karena itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu, kelahiran baru itu bisa kita rasakan akibatnya dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita rasakan. Dalam Yohanes 3 ayat 8, di situ Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, dari ayat ini, Yesus mengatakan bahwa kelahiran baru itu seperti angin. Tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Tentunya, jika kita merasa telah lahir baru, harusnya dalam kehidupan kita ada perubahan. Ada sesuatu yang baik, yaitu ada sebagai titik awal balik secara total dari kehidupan kita. Dari yang dulu tidak baik, berubah menjadi lebih baik. Dari yang dulu suka menggosipi orang, berubah lebih menyenangkan hati Tuhan. Dari dulu yang sombong, berubah menjadi rendah hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, lahir baru, sekali lagi, itu akan dirasakan dalam kehidupan kita, itu akan dirasakan oleh orang lain. Orang yang benar-benar lahir baru akan memiliki dampak bagi kehidupan orang lain dan menjadi terang untuk sekitarnya. Itulah yang lahir baru Bapak Ibu sekalian. Bukan dari peristiwa-peristiwa fenomena-fenomena rohani yang kita rasakan yang saya sebutkan tadi. Nah Bapak Ibu sekalian, kelahiran baru adalah sebuah ranah private atau ranah pribadi yang bersifat sangat pribadi. Ini adalah urusan masing-masing dengan Tuhan. Lahir baru itu adalah urusan masing-masing dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak bisa menumpang selamat dengan istri kita, dengan suami kita atau orang tua kita. Kita tidak bisa katakan, cukuplah orang tua saya diselamatkan, cukuplah orang tua saya percaya, saya bisa numpang dia supaya diselamatkan. Tidak bisa Bapak Ibu. Lahir baru itu bersifat pribadi, secara personal, seorang demi seorang. Kita tidak bisa libatkan orang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi 3 pemahaman yang salah tentang lahir baru. Sekarang mari kita lihat 3 hal yang berkaitan dengan lahir baru yang harus kita sadari Bapak Ibu. Yang pertama, kelahiran baru adalah proses awal untuk seseorang memperoleh keselamatan. Tanpa kelahiran baru, seorang tidak bisa akan memperoleh keselamatan. Ini jelas
dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 yang tidak baca tadi. Yesus menjawab, katanya, pada saat Yesus menjawab pertanyaan Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan keselamatan kita. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, maka kita tidak akan dapat melihat kerajaan Allah, dan keselamatan itu tidak akan bisa kita dapatkan. Kelahiran baru bukanlah sesuatu yang dianggap remeh atau yang bisa ditunda-tunda, Bapak Ibu. Jika hari ini Anda sedang beribadah di gereja dan belum lahir baru, jika hari ini Anda mengenal, Anda mengaku sebagai orang Kristen dan belum lahir baru, mintalah kepada hamba Tuhan yang ada untuk membimbing saudara sekalian. Jika Anda sebagai ayah atau ibu atau orang tua, pastikan bahwa Anda sudah melakukannya. Anak-anak Anda sudah mengalami kelahiran baru. Sekali lagi, keselamatan mereka tidak bergantung pada kelahiran baru Anda, tetapi kelahiran baru mereka sendiri. Jadi jangan ada yang salah sangka bahwa cukuplah saya yang lahir baru, maka bisalah nanti anak-anak saya juga diselamatkan. Salah Bapak Ibu. Kelahiran baru itu adalah proses awal untuk setiap orang untuk memperoleh keselamatan. Jadi kita harus pastikan bahwa kita sudah benar-benar lahir baru. Siapapun kita yang mengaku sebagai orang percaya. Yang betul-betul berubah, dilahirkan kembali sebagai orang yang baru. Yang kedua, kita harus yakin bahwa kita sudah lahir baru dan diselamatkan. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, di situ dikatakan, "Semuanya ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Nah, berkaitan dengan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin tambahkan atau ingin saya sampaikan dan tegaskan ada 9 hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa memiliki kehidupan yang kekal. Yang pertama, tanda atau ciri khas supaya kita memiliki hidup yang kekal dan tanda kita sebagai orang yang sudah lahir baru. Yang pertama yaitu apa? Percaya kepada Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Percaya, menerimanya, mengakuinya, bahwa Tuhan Yesus itu sebagai Anak Allah satu-satunya. Yang kedua, menghormati Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan dalam kehidupan kita, dan sungguh-sungguh berusaha untuk menaati perintahnya. Ciri-ciri kedua orang yang sudah lahir baru. Menghormati Kristus sebagai Tuhan dan Tuan, artinya mengutamakan Kristus dalam kehidupannya. Dan dia bukan hanya mengutamakan, betul-betul dia menghormati itu dan menjalani itu dengan sungguh-sungguh. Mentaati firman-Nya. Yang ketiga, ciri orang yang sudah lahir baru yaitu mengasihi Tuhan Yesus dan bukan dunia ini. Dia lebih mengasihi Tuhan Yesus, bukan lebih mengasihi dunia ini. Dan dia harus bisa menang dari daya tarik dunia yang penuh dosa ini. Artinya menyangkal diri dan pikul salib. Dia siap untuk itu. Yang keempat, tekun melakukan kebenaran. Bukan hanya tekun, namun harus bisa. Bisa dan tekun melakukan kebenaran. Bukan melakukan dosa, Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, ciri yang kelima yaitu mengasihi sesama saudara seiman. Jadi mustahil Bapak Ibu kalau kita katakan kita sudah lahir baru tapi kita masih bermusuhan di antara saudara seiman. Itu namanya berbohong untuk diri sendiri. Itu namanya orang yang munafik. Jadi orang yang benar-benar sudah lahir baru dia pasti mengasihi sesama saudara seimannya. Yang keenam, ciri orang yang sudah lahir baru, dia akan sadar bahwa Roh Kudus
itu berdiam dalam dirinya sehingga dia dalam kehidupannya tidak akan berlaku sembarangan. Karena dia akan senantiasa menjaga kekudusan itu. Yang ketujuh, dia akan berusaha bersungguh-sungguh mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hidup seperti Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya kata-kata, dia akan lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Sungguh seperti Tuhan Yesus dia akan berbuat dan dia akan menyerupai Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Yang kedelapan, ciri orang yang sudah lahir baru. Yang kedelapan, percaya, menerima dan tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada firman Tuhan Yesus dan kepada para rasul dalam perjanjian baru. Dia percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan, Alkitab. Apa yang dicatat di Alkitab, sepenuhnya dia percaya. Yang terakhir kesembilan, ciri khasnya yaitu sungguh-sungguh merindukan dan mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Karena itu yang dijanjikan kepada kita, kita punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali sebagai raja di atas segala raja yang akan memenangkan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesembilan hal ini adalah pengajaran firman Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam kitab 1 Yohanes. Nah, ini merupakan tanda atau ciri orang yang benar-benar sudah lahir baru dan sudah memiliki keselamatan, yaitu hidup kekal. Nah, yang berkaitan dengan kelahiran baru yang harus kita sadari, poin yang terakhir yang ketiga yaitu kelahiran baru menjadi atau merubah kita menjadi manusia yang baru. Mari kita coba lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di sini ada proses kelahiran baru. Kita dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru, yaitu manusia batiniah dengan roh dan hati yang baru. Bahkan roh Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Itu ditegaskan dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dengan demikian, maka kita diproses menjadi pribadi yang taat melaksanakan ketetapan dan peraturan Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu sekalian, kelahiran kembali merupakan status kita sebagai warga kerajaan Allah. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya yang telah menjadi bagian dari kerajaan Allah, sudah sepatutnya tetap merendahkan diri dan tunduk pada pemerintahan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita semakin disempurnakan di hari demi hari untuk menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus yakin bahwa kita sudah lahir baru, yakin dengan keselamatan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami pada malam hari ini boleh belajar tentang suatu kebenaran firman-Mu, tentang dilahirkan kembali. Bahwa kami masing-masing setiap orang yang sudah mengaku percaya kepada-Mu, sadarkanlah kami, supaya kami setiap pribadi boleh benar-benar dilahirkan kembali, boleh mempunyai sebuah kehidupan yang baru, bahwa di dalam diri kita ada roh dan hati yang baru. Roh-Mu yang kudus boleh tinggal di dalam kami. Sehingga dalam seluruh kehidupan kami, hidup kami menjadi sesuatu yang benar-benar baru, yang berdampak bagi orang sekitar kita. Dan pada akhirnya,
nama-Mu yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Sekali lagi ya Bapa, ajarilah kami, bukan pengalaman rohani yang menjadikan kami sebagai orang yang sudah lahir baru, tapi biarlah kami boleh benar-benar mengerti bahwasanya kami harus benar-benar bertobat, mengaku dosa kita, mengakui Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya akan hal ini. Memegang teguh, dan kami boleh meyakininya. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami bisa diperbaharui, seperti dilahirkan kembali, menjadi orang yang total baru kembali, yang meninggalkan manusia lama kita, yang meninggalkan tabiat-tabiat jelek kita, yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Tapi kita boleh mulai kembali kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu, mentaati firman-Mu, menjadi orang yang rendah hati, orang yang tidak suka menggosipi, tapi orang yang senang memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh mengaitkan kami setiap pribadi orang yang percaya. Sekali lagi, kami boleh datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati, mengaku dosa, percaya kepada Engkau, dan minta ampun. Sehingga kami boleh dilahirkan kembali dan benar-benar Engkau pakai dengan luar biasa, berdampak dan menjadi terang bagi sekitar kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita ucapkan terima kasih kepada Cuantau Albert yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu baik kepada kita, yang sudah menguatkan, menolong, memberkati, dan menuntun kita untuk meresponi firman Tuhan sekaligus untuk menutup doa malam ini. Mari kita bernyanyi, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu, kita akan menutup doa malam kita.
Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Setelah itu nanti berkat Tuhan disampaikan oleh hambanya Pendeta Rosita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita terima berkat dari Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动的交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat malam. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk.